Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah kana wa astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Raditu billahi rabba wa bil Islam. Terima kasih yang berhormat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kali ini kita mendapatkan hidayah sehingga hidayah ini bisa tertanam dalam hati dan bisa kita amalkan dalam sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat berkah salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Muhammad. Saya izin untuk sedikit saja menanggapi tentang hulu, di mana tadi dijelaskan hulu itu adalah melampaui batasannya. Nah, lawannya hulu ini ada taksir. Taksir itu tidak mencapainya, atau yang disebut dengan di dalam ajaran agama Islam kita itu harus berusaha menghindari daripada yang pertama itu yang paling berat adalah sirik, khurafat, takhayul, dan apa yang dijelaskan tadi itu kalau berlebihan dalam agama itu disebut bid'ah. Namun dalam hal ini Islam itu kan sebuah agama yang menjadi karunia kehidupan kita. Karena Islam itu adalah din yang sempurna, dan sangat sempurna sekali. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu sudah sangat sempurna. Tidak perlu disempurnakan lagi karena itu kita kiblatnya itu kepada Al-Quran dan tuntunannya kita menyentuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu agama yang disebut dengan agama Islam itu kan adinul Islam, adina, Allah, Islam, itu Islam, yang sangat sempurna. Namun dalam perilaku kehidupan kita di dalam masyarakat itu memang kita sering menjumpai di mana ibadah itu sering ditambah-tambah yang disebut dengan melampaui batas. Nabi sudah sempurna, masih disempurnakan lagi. Ini adalah suatu hal di mana sikap kalau manusia menambah-nambah, apalagi mengurangi. Menambah juga mengurangi itu tidak pas. Itu adalah sebuah sikap yang tercela. Jadi sikap tercela itu dilarang. Kita selaku umat memang ada keterbatasan sebagai manusia, sampai kita sering lupa dan terbatas ilmunya. Namun dengan demikian kita paling tidak harus menggunakan petunjuknya Allah dan tuntunannya Rasulullah. Agar apa? Agar kehidupan kita itu benar dan bahagia. Tidak jauh dari syariat. Karena syariat Islam itu sebuah ajaran yang paling indah dan pokok dalam pengamalan kehidupan kita sehari-hari. Tidak sulit Islam ini. Namun tidak boleh dikurangi, juga tidak boleh dilebih-lebihkan. Menyangkut hal ini, karena itu kalau kita melampaui batas dari batasan syariatnya, aturannya, itu sangat dilarang, mau membencinya. Dan kita itu kadang-kadang diancam neraka. Namun saya tidak membahas tentang guru atau takdir, tapi saya akan mengambil sebuah sikap, yaitu wasatiyah. Di dalam surat Al-Baqarah 143 artinya saya pertimbangkan
Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah 143 yang terjemahnya khusus. Ini jelas bahwa umat Islam itu yang paling disukai Allah itu di tengah-tengah. Artinya itu pas untuk melaksanakan syariat itu pas, tidak berkurang juga tidak berlebih. Kalau saudara pas, kalau zakat itu pas, kalau Islam dalam mengerjakan sholat lima waktu sehari semalam itu juga pas, cukup ditambahi sunah-sunahnya. Nah, juga semuanya harus pas sesuai dengan sunnah Rasulnya. Nah, namun kalau kita membaca beberapa kitab tafsir, wah, ini sebagai terjemahan wasato yang merupakan sifat dari wasato. Kita ini gimana? Ini yang suka jangan kelebihan apa yang kurang atau suka yang wasato. Kali tidak kita harus memiliki 5 pengertian wasato. Kalau dibaca di tafsir itu diartikan sebagai sesuatu yang sangat baik. Ini secara fisik. Terlihat indah kalau demikian. Apalagi ilustrasi yang maksudnya bulan matahari dengan pepohonan yang indah, di mana orang bisa mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Seperti itu. Jadi kita itu kalau menjadi umat yang tengah-tengah itu orang lain itu bisa dingin, bisa tenang di bawah seperti pohon yang rindang. Kalau yang pohon yang rindang kalau di sini itu beringin lah, di bawahnya kita itu bisa tenang, dingin, sejuk. Nah ini yang diharapkan. Jadi kita tidak terlalu ekstrim juga tidak terlalu mengada-ngada. Jadi jadilah umat wasato, umatan wasato. Nah, ini sebagai mana penampilan ini bisa menenangkan dan tidak pumar jelas. Kadang-kadang ini umatan wasato ini diartikan tingkat kemakmuran dan tingkat keadaban dari seseorang atau suatu komunitas. Jadi kalau kita itu seperti pengajian malam hari ini, jadilah komunitas yang menyejukkan. Yang menyejukkan bagi pendengarnya, bagi jamaahnya, juga bagi kita selaku grup daripada pintu harapan ini. Di mana juga dijelaskan sebagai umat terbaik yang dikaitkan dengan surat Al-Imran ayat 110 juga seperti itu. Di mana ajaran Islam yang terbaik adalah sempurna. Di mana agama yang berisi ajaran seimbang yang memberikan tuntunan kepada manusia. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk meraih kebahagiaan. Jadi wasato dalam hal ini menjadi tuntunan kita, kalau bisa itu bisa mengandalkan kita selaku manusia itu menjadi komunitas kajian itu harapan itu sebagai komunitas yang baik dan cukup didengar. Nah idealnya bagaimana kita menjadi umat yang terbaik, kita bisa belajar terus, belajar dan terus belajar. Kalau memang ada kekurangan seperti saya ini, bisa disampaikan atau dikritik untuk membangun. Kita tentu tidak menginginkan menjadi umat yang terpuruk atau yang rugi. Jadilah umat di antara kita adalah termasuk umat yang sebelumnya itu kita pelajari itu marufnya daripada umat Islam. Seperti sekarang ini umat Islam teradu domba. Minta umat Islamnya kalau kurang belajar atau kurang memahami keislamannya, akhirnya
mudah diadu, sudah kalah, bodohan, nah ini yang tidak kita harapkan. Nah, sebagai itu harapan channel yang mencerahkan ini harapan daripada sebagaimana pintu untuk membuka mata hati kita, mata pikiran kita menjadi umat yang wasatria, umatan wasato. Sebagaimana umat yang adil itu apa? Yaitu memiliki dua pengertian, adilun fi ilmi dan adilun fi hukmi. Adilun fi ilmi adalah orang adil yang memiliki keilmuan yang tinggi. Adilun fi hukmi adalah orang yang menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Apa namanya sholatnya, sholat asal itu barokah, ya kita kerjakan barokah. Menegakkan hukum sebagaimana mestinya, tidak dikurangi juga tidak boleh dikurangkan. Namanya menegakkan aturan tanpa pandang bulu, siapapun yang melanggar daripada aturan hukum, itu hukum agama itu juga kita ingatkan. Kita tegur. Kalau tema itu tidak ya kita tinggalkan. Kita dengar, kalau bandel kita tinggalkan. Ini adalah sebuah hal agar kita bisa menjadi adil. Adil kedua-duanya itu tadi. Kalau dikaitkan dengan surah Al-Maidah ayat 8 itu jelas, tegas, supaya tidak memutuskan sesuatu itu secara subjektif, apalagi didasarkan dengan suka atau tidak suka. Ini adil juga berkaitan dengan sikap kita kalau berperilaku di mana digambarkan bahwa bagaimana masa itu yang ini atau disebut sebagai nilai-nilai wasobiah Islam jika diamalkan akan menjadi cara kita menciptakan kata dunia, kata grup yang damai, rukun sesama. Nah, kita juga antar manusia, rumah tangga, tetangga dan masyarakat, rukun. Ada tujuh hal diantaranya. Yang pertama adalah ini kalau kita sebut sebagai perilaku proporsional, karena itu dengan tanggung jawab. Kami sebut dengan ikhtiar. Kedua itu tawazun, seimbang. Jadi Islam itu mengajari kita keseimbangan antara ukhrawi dan dunia ini. Antara yang material dengan spiritual, antara yang individual dengan yang komunal. Yang ketiga itu tasamuh atau toleransi. Karena kita hidup dalam masyarakat yang berbeda, maka perlu ada sikap toleransi. Kita tahu kehidupan masyarakat, khususnya Islam, itu berbagai macam cara bertingkah laku maupun cara beribadahnya itu sangat berbeda-beda dan banyak macam. Nah ini kalau kita ambil di mananya, kalau kita ambil di kiri atau di kanan, kita bisa terjerumus. Maka kita ambil tengah-tengah yang pas, tidak melebih-lebihkan ajaran agama, juga tidak mengurangi pelaksanaan ibadah daripada mereka. Jadi kita harus tasamu atau toleransi, karena kita hidup dalam masyarakat ini berbeda. Nah, ini harus kita sikapi dengan tegas. Namun kita harus punya prinsip dasarnya apa? Itu berkeyakinan bahwa kita itu hidup bermasyarakat harus bertasamu, dan keyakinan kita itu harus kita pedomani dan kita laksanakan dalam sehari-hari. Ya tidak dulu, tidak hasil. Nah, jadi kalau toleransi itu kami atau kita harapkan selaku grup daripada pintu harapan. Yang keempat yaitu suro atau permusyawaratan. Dalam penyelesaian masalah diperlukan permusyawaratan. Kalau kajian ini kurang pas umpamanya di antara kita itu beda pendapat, itu memang jangan sampai
perbedaan pendapat itu menjadi sebuah apa yang kunci. Akhirnya kita godok untuk tidak ngaji. Nah ini. Yang keempat itu dulu. Tadi kita musyawarahkan yang baiknya bagaimana. Ya, tapi memang setiap prinsip daripada pemikiran kita itu walaupun itu satu baju itu bisa berbeda, apalagi beda baju itu kan sangat berbeda. Yang kelima itu harus Islam, kita laksanakan Islam. Sampaikan jika terjadi persoalan Islam ini juga berarti pembaruan untuk memperbaiki daripada pengajian ini dalam permasalahan yang timbul. Nah, yang timbul karena apa? Ketimbulan ini kadang-kadang tidak sengaja, namanya pendapat, memang kebenaran yang harus kita bawa. Ini, sehingga kita harus kita ini. Lalu yang kedua itu kutuan. Kita harus berupaya untuk memprakarsai perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu bagaimana? Yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah teladan atau contoh, bukan hanya ngomong. Tapi yang paling penting adalah perilaku. Nah ini yang harus kita upayakan. Di samping kita ngaji juga perilakunya harus pas. Kalau bisa kita harapkan sebagai pelopor inisiatif yang mulia. Yang terakhir yaitu muwatona berkaitan dengan kehidupan kita ini yang berbangsa dan bernegara. Sikap wasatiyah ini juga berpengaruh terhadap apa pengambilan keputusan. Menurut keputusan ini yang dimana peraturan-peraturan yang dibuat ini harus bisa kita mewarnainya. Jangan sampai aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkewenangan ini bertentangan dengan apa dari kehendak daripada keadilan yang menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat bernegara di negara Indonesia ini. Jadi harus diputuskan yang terbaik karena memberikan jalan tengah ini yang paling baik tidak beda-beda komposisi. Jadi solusinya yang paling baik adalah agar semuanya ini menjadi bagus, agar tidak berlebihan dalam mengamalkan ibadah, tidak namanya baik, ya, juga tidak percaya yang lain-lain seperti percaya keris, kurofat, tahayul, apalagi menuju syirik. Ini jangan sampai ke sana. Nah, agar kehidupan kita ini solusinya di semuanya itu harus kita hindari. Marilah kita ambil jalan tengah. Artinya gitu. Jadi jadilah wasatiyah Islamiyah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita itu jangan sampai kita itu menambah sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Rasul. Kalau lebihnya demikian, mohon maaf yang sebagainya. Apa yang mau kami sampaikan bisa dicerna dan bisa dijadikan sebuah bahan renungan. Akhirnya, Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas tanggapan pada hari ini, pada tema hari ini.